Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe karang atau telepati, yaitu Lunatone beserta evolusinya. Pokemon bertipe air atau tanah yaitu Barboach beserta evolusinya. Pokemon bertipe tanah atau telepati yaitu Baltoy beserta evolusinya. Dan Pokemon bertipe air yaitu Corpus beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe karang atau daun, Pokemon bertipe karang atau serangga, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe normal. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Lileep. Lileep ini merupakan Pokemon bertipe karang dan daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bakung laut. Lileep ini berada di nomor urut 345. Lileep memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 23,8 kg. Lileep memiliki kemampuan penghisap. Pokemon ini menggunakan cangkir hisap untuk diam di satu tempat hingga ia tidak mempan terhadap jurus dan alat yang memaksa pergantian. Pada zaman purba, Pokemon ini hidup di laut yang hangat. Pokemon ini menyamar sebagai rumput laut untuk menyergap dan menelan bulat-bulat mangsa yang mendekat. Pokemon ini menempelkan dirinya di karang dengan menggunakan cangkir penghisapnya yang kuat. Ombak sekuat apapun tidak dapat menghanyutkannya. Lileep sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, petarung, serangga, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 1. Lileep ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Cradily. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Cradily. Cradily ini merupakan Pokemon bertipe karang dan daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kerang tritip. Cradily ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Lileep. Dalam Pokédex, Cradily ini berada di nomor urut 346. Cradily memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 60,4 kg. Cradily ini memiliki kemampuan penghisap. Pokemon ini menggunakan cangkir hisap untuk diam di satu tempat sehingga ia tidak mempan terhadap jurus dan alat yang memaksa pergantian. Biasanya Pokemon ini hidup di laut dangkal. Ketika air laut surut, Pokemon ini naik ke darat untuk mencari mangsa. Pokemon karnivor ini tinggal di laut purba. Ia menangkap mangsanya dengan 8 tentakelnya dan melarutkan tubuh mangsanya dengan cairan enzim untuk makan. Cradily sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, petarung, serangga, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 2. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe karang dan serangga nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Enorit. Enorit ini merupakan Pokemon bertipe karang dan serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon udang kuno. Dalam Pokédex, Enorit ini berada di nomor urut 347. Enorit memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 12,5 kg. Enorit memiliki kemampuan perisai tempur. Cangkang yang keras akan melindungi Pokemon dari pukulan yang mematikan. Ketika Enorit yang telah direstorasi dilepaskan ke laut,
mereka tidak berkembang karena komposisi air laut sekarang berbeda dengan komposisi air laut pada zaman mereka hidup. Pokemon ini merupakan sejenis Pokemon serangga purba. Dengan 8 sayap, ia dapat berenang dengan sangat cepat di luar dugaan. Enorid sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, seed pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Enorid ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Armaldo. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Armaldo. Armaldo ini merupakan Pokemon bertipe karang dan serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon baju besi. Armaldo ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Enorid. Dalam Pokédex, Armaldo ini berada di nomor urut 348. Armaldo memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 68,2 kg. Armaldo memiliki kemampuan perisai tempur. Cangkang yang keras akan melindungi Pokemon dari pukulan yang mematikan. Dahulu, Pokemon ini tinggal di darat dan pindah ke laut untuk berburu. Cakar-cakarnya yang tajam merupakan senjata mereka yang paling ampuh. Armaldo berhasil beradaptasi untuk hidup di darat setelah sebelumnya hidup di air. Diketahui bahwa Pokemon ini adalah nenek moyang dari beberapa jenis serangga. Armaldo sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Feebas. Feebas ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ikan. Dalam Pokédex, Feebas ini berada di nomor urut 349. Feebas memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 7,4 kg. Feebas memiliki kemampuan tidak sensitif. Pokemon menjadi tidak peduli sehingga tidak mampu dirayu atau diejek. Feebas juga memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Penampilan Feebas buruk sehingga dia tidak populer. Tapi dia memiliki vitalitas luar biasa sehingga menjadi subjek penelitian. Pokemon yang lusuh dan jelek tapi memiliki daya hidup yang gigih sehingga Feebas dapat bertahan hidup di tempat yang airnya sedikit. Feebas sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 1, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Feebas ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Milotic. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Milotic. Milotic ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lemah lembut. Milotic ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Feebas. Dalam Pokédex, Milotic ini berada di nomor urut 350. Milotic memiliki tinggi 6,2 meter dan berat 162,0 kg. Milotic memiliki kemampuan bersaing, meningkatkan statistik serangan khusus secara tajam ketika sebuah statistik diturunkan. Milotic juga memiliki kemampuan sisik ajaib. Dalam kondisi tak normal, sisik luar biasa akan meningkatkan status pertahanan Pokemon. Milotic disebut sebagai Pokemon yang paling cantik dan telah menjadi inspirasi bagi banyak artis. Kabarnya, orang yang melihat wujud Milotic yang cantik akan tersembuhkan luka batinnya. Milotic sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Castform. Castform ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon cuaca.
Dalam Pokédex, Castform ini berada di nomor urut 351. Castform memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 0,8 kg. Castform memiliki kemampuan perakiran cuaca. Pokemon berubah sesuai dengan cuaca menjadi tipe air, api, dan es. Meskipun bentuknya berubah, seiring dengan perubahan cuaca, sepertinya perubahan tersebut merupakan hasil reaksi kimia dan bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Bentuk Pokemon ini berubah-ubah sesuai dengan cuaca. Di cuaca yang buruk, bentuk Castform menjadi kasar. Ketika cuaca sedang, sinar matahari menyengat, bentuk berubah menjadi bentuk cerah. Dan jika cuaca hujan, Castform ini berubah menjadi bentuk hujan. Dan jika cuaca dalam kondisi salju dan basah, bentuk Castform ini berubah menjadi bentuk salju. Castform sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Castform ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal juga nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Kecleon. Kecleon merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon berubah warna. Dalam Pokédex, Kecleon ini berada di nomor urut 352. Kecleon memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 22,0 kg. Kecleon memiliki kemampuan berubah warna. Tipe Pokemon berubah menjadi tipe jurus yang menyerangnya. Pokemon ini mengubah warnanya untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Jika tidak ada yang memperhatikannya dalam waktu lama, ia akan ngambek dan tidak pernah menampakkan dirinya. Pokemon ini dapat mengubah warna tubuhnya untuk berkamuflase. Warna tubuhnya juga berubah ketika perasaan atau kesehatannya berubah. Warna yang gelap menandakan bahwa kondisi tubuh yang sehat. Kecleon sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 2. Kecleon ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe karang atau daun, Pokemon bertipe karang atau serangga, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe normal. Pokemon manakah yang akan menjadi pilihan kalian? Buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.